Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal jamaah ma'asyiral hadirin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Fastami'u minni qaulallahi ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul aliyyul azim. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selaku hamba Allah, mari terus kita mensyukuri nikmatnya dengan melakukan bermacam-macam aktivitas. Di antaranya selalu dengan meningkatkan kualitas zikir dan doa kita kepadanya. Karena dalam firman Allah surah Al-Baqarah, antara syukur dengan zikir ada ayat itu yang dibuat, yang diturunkan oleh Allah, satu paket. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Selalulah berzikir dan ingatlah kepadaku, kata Allah, aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah dan jangan kufur. Ingat dan zikir kepada Allah kita lakukan dengan bermacam-macam bentuk dan rupa. Sirran wa jahran. Zikir khafi, zikir jali, bahkan zikir hakiki sudah kita lakukan. Perintah Allah untuk berzikir qiyaman, qu'udan wa ala junubikum. Seolah-olah tiada hari tanpa zikir yang kita baca dalam firman Allah. Lalu yang tidak kita ketahui, Allah ingat kepada kita. Seperti apa Allah ingat kepada kita itu? Di antaranya, Bapak Saudara kaum muslimin, Allah masih peduli dengan kita. Bukti peduli Allah dengan kita, Allah turunkan ke dalam hati kita rasa. Kalau rasa sudah diangkat dalam hati, itu artinya Allah tidak peduli dengan kita. Alpa kita sholat zuhur, tidak sempat kita sholat asar, lupa sholat isya dan sebagainya. Allah terbitkan rasa cemas, rasa galau, rasa tidak senang di hati kita. Alhamdulillah, berniat kita untuk melakukan maksiat, niat saja Allah munculkan rasa takut dan was-was, apalagi cemas di dalam hati kita.
Apabila rasa itu masih ada, alhamdulillah, itu Allah masih peduli dengan kita. Kemudian kita berselawat untuk habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita yang hidup di zaman sekarang, antara kita dengan orang-orang yang hidup semasa Rasulullah, orang-orang yang sekurun dengan beliau, semasa ayat ini diturunkan secara beransur-ansur, secara berurutan, perkataan, perbuatan, serta ketetapan yang dilakukan oleh Rasulullah belum final, tupoksi kita dengan mereka tidak berbeda. Tugas pokok dan fungsi kita umat manusia, umat Islam sekarang dengan orang-orang terdahulu itu sama. Sementara situasi dan kondisi kita sekarang, hari ini, jauh berbeda dengan sikon yang ada pada saat itu, apalagi di tempat itu. Maka untuk itu Bapak Saudara kaum muslimin, marilah kita terus dan terus belajar agar kita profesional di dalam membaca, memahami, dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Jemaah Jumat rahimakumullah, baru-baru ini negara kita dihebohkan oleh bermacam-macam isu. Di antara isu itu berkenaan dengan ilmu keagamaan kita. Hari ini mungkin semua umat Islam menolak dengan adanya pernyataan-pernyataan kalau itu tidak benar. Tetapi 5, 10, 20 tahun yang akan datang, anak-anak cucu kita akan mereka terima mentah-mentah kalau pendidikan agama yang mereka milik sama seperti hari ini. Apakah ini barangkali yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis beliau? Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang nanti suatu waktu, suatu zaman, nggak tahu kita zamannya kapan. Karena hadis Rasulullah itu diturunkan, dituliskan dalam bentuk nakirah. Nakirah itu belum tahu kita kapannya. Sama dengan firman Allah subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Lailan itu nakirah. Nggak tahu seorang pun apakah itu malam 27 Rajab dan sebagainya. Yang jelas suatu malam. Itulah i'jaznya Al-Quran. Jangankan ayat, kalimat demi kalimat saja tidak mampu ditiru oleh apapun dan siapapun di alam jagat raya ini. Apa kata Rasulullah? Akan datang nanti suatu masa di mana pada saat itu yafirruna minal ulama wal fuqaha. Umat manusia itu sudah lari daripada orang alim. Artinya mereka tidak mau menjadi orang yang berilmu. Berilmu tentu dalam tanda kutip. Karena sesungguhnya al-ulama yang dimaksud Allah dalam Al-Quran tentu bukanlah alim-alim yang sifatnya duniawi. Bukan ketika dia menemukan atau bertemu dengan ulama lalu mereka lari, tidak. Tetapi mereka tidak mau menjadi orang yang alim, menjadi ulama dan fuqaha. Kok dilayangkan pandangan jauh, ditukiakan pandangan dake, bapak-bapak. Dikumpulkan saja orang tua anak yang punya anak kelas 6 SD agak 1000 orang, ditanya satu-satu.
hampir 100% mereka akan mengatakan bahwa kelanjutan pendidikan anak mereka hanya yang bersifat duniawi saja. SMP. Bekon nomor 800 tersalek cik pesantren. Apalagi isu-isu pesantren itu sudah semakin macam-macam. Ini yang terjadi. Alhasil 5, 10, 20 tahun akan datang. Apa yang mereka tahu tentang Al-Quran? Sekalipun tumbuh bak cendawan, rumah-rumah tahfiz, pondok-pondok Al-Quran bagus, tapi itu hanya sebatas menghafal bacaan, belum lagi fahmul Quran. Itu yang terjadi sekarang. Ketika mereka alim tapi tidak faqih, juga tidak ada artinya. Mereka tahu tapi tidak paham. Fuqaha artinya orang yang faham, faqih, orang yang sangat mengerti tentang agama. Ketika itu sudah terjadi, bapak-bapak, apa kata Rasulullah? Allah akan memberikan ujian kepada umat itu sebanyak 3 bentuk ujian. Akibat yang akan mereka rasakan. Tapi yang jelas, apakah yang dikatakan Rasulullah itu sudah bertemu hari ini atau belum? Wallahu a'lam. Tapi kita bisa memikirkan dan menganalisa sendiri. Yang pertama, yarfa'ullahul barakah an kasbihim. Allah cabut, Allah angkat berkah usaha mereka. Allah ambil berkah rezeki yang mereka terima. Ketika berkah rezeki sudah dicabut Allah, salah satu ciri-cirinya orang itu tidak pernah merasa cukup. Tidak pernah rasa puas, selalu kurang yang ada mereka miliki. Kadang-kadang sudah 70 tahun lebih kurang umurnya, masih juga ambisius untuk memiliki harta. Padahal kita lihat ketika seorang ayah atau orang tua dari anak-anak meninggal, harta yang ditinggalkan mereka itu kadang-kadang tidak jelas. Tidak jelas bagaimana. Tidak ada yang mengeksekusi untuk membagikan warisan sesuai porsinya. Bertengkar, berkelahi, kecik nan gadang dan baga dan tentu, kecik nan perusi dan banyak dapat jatah. Siapa bilang? Padahal ketentuan itu di dalam Al-Quran sudah jelas. Jatah anak perempuan sekian, jatah anak laki-laki sekian, jatah istri, jatah orang dan sebagainya. Sehingga di ujung ayat itu ditegaskan Allah, tilka hududullah. Itu adalah ketentuan Allah, bukan ketentuan menteri, tidak. Tetapi dilanggar. Kasihan kita Pak, ketika anak-anak kita yang menurut semestinya jatah mereka hanya 1/3, lalu dikuasai separuh, apalagi dikuasai semuanya, maka harta yang mereka miliki akan bergelimang terus dengan harta yang tidak halal, karena haknya cuman 1/3. Walaupun ayah dan ibu mendapatkan harta itu dengan cara yang halal dan thayyiban. Ini banyak terjadi. Kenapa? Karena untuk pembagian warisan itu entah siapa yang berhak mengerjakan apa, kita tidak tahu. Mama tidak bisa berkutik, Pak RT apalagi, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Bahkan ada orang pasangan suami istri dengan harta itu, dia tidak punya anak, meninggal pasangannya, harta dikuasai semua. Suami meninggal, harta diambil semuanya. Istri meninggal, harta diambil oleh suami semuanya. Katanya dia punya semua.
Banyak kita lihat di komplek-komplek, di pinggir-pinggir kota, ada kiranya tanah-tanah, komplek-komplek, kapling-kapling yang tidak tahu orang punyanya. Kadang-kadang dia menjabat, wah ada jatah. Tidak tahu istri, tidak tahu keluarga, meninggal. Siapa yang berhak? Karena kita belum punya baitul mal. Kita baru punya basnas. Itu adalah zakat, bukan baitul mal. Kenapa bisa terjadi? Adanya para anak-anak, para keturunan kita bertengkar tentang harta. Karena antara harta dan anak ini adalah satu paket. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat Allah kita baca, innama amwal wal aulad. Amwal, aulad, harta, anak-anak, sepaket. Ini disebabkan salah satunya adalah karena masih ada orang tua yang lobo dengan harta, tidak mau memberikan anak. Itu yang pertama. Kemudian Allah akan memberikan ujian akibat daripada orang-orang yang lari dari alim, dari ulama dan tidak mau memahami agama itu. Yusallitullahu sultanan zaliman. Allah akan kondisikan pemimpin-pemimpin yang zalim. Allah takdirkan mereka itu jadi pemimpin yang zalim. Tentu orang-orang yang punya kepentingan, orang-orang yang berhak mempunyai kebijakan, yang bisa memutuskan. Ditinjau dari segi pendidikan umpamanya, siapa yang punya kewenangan? Ada pula yang mengurus sultannya. Hari ini ada namanya KUMER, kurikulum merdeka. Kita lihat di madrasah, dengan adanya KUMER, ada 4 bidang studi agama yang hilang. Usul fikih, mereka tidak belajar lagi. Hadis, ilmu hadis, mereka tidak belajar lagi. Tafsir, ilmu tafsir, tidak perlu lagi. Bahasa Arab pendalaman, tidak ada lagi. Kenapa? Ya tidak ada di kurikulum. Apakah itu termasuk namanya zalimul la yantahi, perbuatan zalim yang tidak berhenti-henti? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, setiap ada persoalan tentu solusinya pasti ada. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, orang-orang yang seperti itu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dia akan berpulang ke rahmatullah, dia akan meninggal tidak mempunyai iman sama sekali. Mereka akan meninggal matinya dalam keadaan sesat. Tidak ada yang akan mereka bawa nanti. Karena semua yang mereka cari di dunia hanya habis ketika mereka mau diantar ke kuburan. Harta yang banyak, pangkat dan sebagainya, tidak ada akan dibawa sedikit pun. Maka mereka yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Untuk itu Bapak Saudara kaum muslimin, marilah kita carikan solusi terutama untuk keluarga kita masing-masing. Kalau untuk sistem dan sebagainya tentu tidak akan mampu kita menolak, karena itu ibaratkan ombak di tepi pasir. Maka wa anzir ashiratakal aqrabin, keluarga kita yang dekat-dekat, orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita, sesuai dengan tupoksi kita akan kita lakukan secara maksimal, karena LPJ-nya akan kita serahkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qadhi Rabbul Jalil fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan la ma'budu siwah wa nahnu lahu muslimun. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ayuhal jamaah ma'asyiral jumu'ah rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Fastami'u minni qaulallahi ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Amin ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum bihi la'allakum tadhakkarun. Fas'aluhu yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.